Podcastnya buka ya. Serem. Oke. Untuk di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme dari protein serta asam amino, dan sebenarnya definisi dari metabolisme sendiri untuk baik pada karbo, lipid, dan protein ini adalah konsepnya sama, meskipun pada masing-masing molekul standarnya pasti akan jauh berbeda. Udah baca slide-nya? Udah dibaca? Sekilas. Kalau kalian lihat prosesnya nggak panjang kayak di karbo sama protein, nggak kayak di karbo sama lipid ya. Prosesnya lebih sedikit dan relatif lebih pendek ya. Cuma hal tersebut terjadi karena memang protein dan asam amino ini enggak apa ya istilahnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kenapa memang kelihatannya lebih simpel? Ya memang lebih simpel sebenarnya. Karena protein ini enggak secara langsung, enggak secara utama digunakan sebagai sumber energi. Selama tubuh kita masih punya karbo, masih punya lipid, maka yang akan dijadikan sumber energi ya dua itu tadi. Karbo dulu, baru kemudian lipid. Ya. Ada yang tahu alasan kenapa protein enggak diutamakan menjadi sumber energi? Betul sekali, karena protein itu fungsi utamanya lebih untuk membangun komponen seluler di dalam tubuh, lebih diutamakan untuk membangun jaringan di dalam tubuh. Sudah belajar histologi ya? Sudah dengar matriks ekstraseluler? Itu kan komponen utamanya adalah protein ya. Nah, selain itu juga ingat tubuh kita tuh kan kalau mau metabolisme seluruhnya pasti menggunakan enzim. Nah, enzim itu juga tersusun atas protein. Jadi dibandingkan digunakan sebagai sumber energi, mendingan protein itu digunakan sebagai bahan pembangun dan juga sebagai bahan bakunya enzim. Akan jauh lebih berguna. Tubuh baru akan menggunakan protein sebagai sumber energi kalau emang karbo dan lemaknya ini sudah sangat-sangat menipis ya. Bahkan pada beberapa kasus seperti pada pernah lihat busung lapar itu kan ekstremitasnya kan mengecil semua, terus dia ada edema di bagian perutnya. Nah, edema penumpukan cairan itu salah satu tanda kekurangan protein. Anak-anak yang busung lapar itu kan mereka tidak makan dalam waktu yang lama ya, tidak ada asupan karbo maupun lipid, sehingga tubuhnya memakai sumber energi terakhir yang dipunya, yakni protein. Otot itu kan berupa protein juga, makanya kan mengecil. Nah, makanya untuk kuliah metabolisme protein kali ini kita akan lebih fokus ke tentang bagaimana cara tubuh meremove protein. Remove-nya kayak gimana, dan nanti akan kita bahas. Dan mungkin ini yang belum saya sampaikan di 2 kuliah kemarin, tapi metabolisme itu selalu berkaitan dengan monomer atau unit yang paling sederhana dari suatu molekul. Jadi kalau kita mau bahas metabolisme protein, maka kita akan langsung masuk ke metabolisme si asam aminonya, entah itu kata maupun yang anabolisme ya. Ini saya bahas sedikit aja. Yang anabolisme asam amino itu sebenarnya berhubungan dengan cara tubuh mensintesis asam amino. Nah, dengar asam amino esensial, non esensial. Nah, yang esensial kayak gimana? Yang tidak bisa diproduksi tubuh. Betul, esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, sehingga esensial atau penting untuk diperoleh lewat makanan.
Sedangkan kalau yang non esensial kita bisa bikin, sehingga kita tidak perlu mencari lewat makanan. Walaupun kalau kita makan sesuatu terus dapat asam amino esensial, non esensial ya nggak masalah. Tapi yang penting untuk dicari adalah yang esensial. Nah, masalahnya ini karena kuliahnya hanya sekali, jadi saya nggak bisa menjelaskan bagaimana yang esensial dibentuk, bagaimana yang non esensial dibentuk. Tapi untuk gambaran saja, non esensial itu kan bisa kita bikin. Itu step by step bikinnya itu pendek banget, relatif singkat. Nah, kalau yang non esensial itu proses pembuatannya sangat panjang. Menurutku, bikin asam amino esensial itu tuh boros tenaga, boros energi, boros waktu. Jadi akhirnya yang esensial itu tidak dibuat, sehingga kita ngambil dari luar. Nah, tubuh akan fokus pada asam amino yang sifatnya non esensial. Jelasnya gitu. Oke. Nah, karena nggak bahas banyak soal anabolisme asam amino, ya kita akan lebih fokus ke anabolisme proteinnya. Itu yang saya minta kalian pelajari kemarin, sintesis protein. Asam aminonya sudah ready, nah terus gimana caranya bisa disusun menjadi rantai protein? Udah pernah belajar tuh? Nah, in general sebenarnya caranya tubuh memproses protein dan asam amino tergambarkan di sini. Sahur sudah makan ya? Dan ke-skip mungkin. Makan misalnya putih telur 10 biji gitu ya. Putih telurnya mau nge-gym gitu mungkin. Nah, putih telur 10 biji itu kan sangat kaya albumin tuh. Nah, albuminnya itu kan kita makan dan akan dicerna oleh tubuh sampai jadi asam amino yang bebas. Kalian bayangin kayak kalian beli Lego tapi bentuk Lego yang kalian beli itu bentuknya bentuk istana. Kalau mau kalian bawa pulang ke rumah susah. Jadi akhirnya kalian breakdown dulu. Terus kan kalian dapatnya Lego-Lego yang pisahan tuh. Baru sampai di rumah nanti disusun lagi jadi bentuk baru, misalnya jadi pesawat, misalnya jadi mobil. Kinerjanya protein itu gitu juga. Jadi kita makan, terus kan dicerna dan jadi asam amino bebas kan. Nanti oleh tubuh terserah asam amino bebas itu mau dibentuk jadi protein apa. Memang kita makannya dalam bentuk albumin, tapi kalau nanti oleh tubuh diproses jadi kolagen, diproses jadi keratin, diproses jadi aktin dan miosin, itu terserah tubuh, tergantung tubuh kurangnya di protein yang apa. Nah, proses penyusunan asam amino terus kemudian jadi protein yang dibutuhkan, nah itu yang kita sebut sebagai anabolisme protein. Bisa dipahami? Boleh dicatat dulu kalau mau dicatat. Oh iya, satu keyword lagi. Tubuh itu juga bisa nyimpan asam amino bebas dalam jumlah banyak. Jadi kalau misal kita makan 10 butir telur, kita dapat banyak banget asam amino bebas. Tapi yang kepakai cuma sebagian sisanya akan dibuang. Kita cenderung tidak menyimpan asam amino bebas. Iya, kita memang tubuh kita tersusun atas protein, tapi asam amino yang berlebih itu tidak disimpan. Alasannya nanti saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya sudah pernah belum nih. Kok ini masih belum? Oke. Tahap pertama dari ketika kalian makan protein itu kan dicerna dulu tuh di mulut dan juga di sistem digestif. Nah, ini yang mau saya bahas sedikit itu adalah cara bagaimana tubuh bisa mendigesti protein. Jadi awalnya bentuknya besar, terus kemudian jadi asam amino.
amino yang bebas dan siap diserap. Karena protein itu gede size-nya, sedangkan intestinum untuk absorpsi itu pori absorpsinya itu sangat kecil. Jadi memang protein harus dikecilkan dulu sampai bentuknya mencapai tingkat asam amino. Baru yang akan diserap tubuh itu adalah asam amino. Bisa dipahami ya? Nah, yang pertama kita tuh kan akan makan protein, ya kita punya dulu secara mekanik kita kecilkan ukurannya, lalu kita telan. Habis ditelan masuk ke dalam desa. Namun kira-kira dia ketemu sama siapa? Atau gastric acid atau asam lambung ya. Nah, salah satu sifat dari protein adalah dia itu kalau ketemu sama asam strukturnya rusak. Sudah belajar yang kuartener, denaturasi. Jadi kita makan protein itu bentuknya biasanya dia kuartener, itu yang paling kompleks. Saya kasih gambaran dulu deh. Yang monomer yang siap. Boleh kita lihat? Dia dikeluarinnya dalam kondisi yang sifatnya masih inaktif. Nah, seluruh bagian tubuh kita kan tersusun atas protein. Lalu dia keluarinnya langsung jeda, terisi habis lambungnya ya. Oke. Sekarang posisinya makan dada ayam 5 kilo. Mau gym bro. Terus kemudian kan berarti proteolisisnya besar-besaran ya, pencernaan proteinnya gede-gedean. Dan tubuh tentu akan menyerap asam amino bebas dalam jumlah yang besar. Nah, struktur asam amino, pernah lihat gambar ini? Pas SMA pernah baca belum? Pernah ya mungkin ya, saya ulang lagi. Struktur asam amino yang basic, satu unit asam amino itu sebenarnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ini adalah gugus amino. Yang kedua adalah rantai karbon utama. Sampai sini nih, kelihatan ya. Dan yang ketiga R ini, rantai samping. Gugus amino, rantai karbon utama, dan rantai samping. Nah, ada 22 jenis asam amino. Yang membedakan mereka adalah rantai sampingnya. Kalau gugus amino sama rantai karbon utamanya sama semua. Yang bikin beda adalah R. Di situ paham ya? Nah, ketika posisinya asam amino berlebih di dalam tubuh kita terlalu tinggi, itu sebenarnya berbahaya. Karena di dalam asam amino ada ini. Apa ini? Nitrogen. Yang mana kalau dia numpuk, dia nanti bisa jadi limbah nitrogen yang sifatnya akan toksik terhadap jaringan di tubuh kita. Makanya dia tidak boleh disimpan dalam keadaan bebas. Lalu kalau gitu ya tinggal disusun jadi protein aja, apa susahnya? Masalahnya tubuh kita tuh hanya akan membentuk molekul sesuai kebutuhan. Membentuk energi pun demikian sesuai kebutuhan. Ya sudah, berarti jalan satu-satunya adalah satu, si asam amino yang berlebih ini dikonversi menjadi asam amino lain yang sedang kekurangan tubuh kita. Tapi kalau mentok jumlahnya sudah sangat berlebih, nggak bisa dikonversi juga, maka dia akan dibuang. Cara membuangnya nggak bisa sembarangan. Asam amino ini akan dibagi jadi 2 bagian. Pertama yang bagian gugus amino sendiri, dan yang kedua rangka karbon. Rangka karbon ini meliputi rangka karbon utama serta rantai samping.
gugus amino ini pencirinya asam amino. Kalau nggak ada gugus amino, namanya bukan asam amino lagi, tapi rangka karbon base. Gugus amino dan rangka karbon. Mereka satu kesatuan dan cara untuk mendegradasi mereka adalah memisahkannya. Harus Nah, yang namanya pencernaan itu cuma memecah ikatan peptida, bukan memecah asam amino. Nah, yang akan kita bahas di sini molekul asam aminonya yang akan dipecah. Bisa dipahami ya? Ini akan dipisahkan. Nah, yang berbahaya sebenarnya adalah gugus amino ini. Pernah dengar amonia? Nah, awalnya dari gugus amino. Amonia kan toksik, nggak bisa dikeluarin dari tubuh langsung jebret itu asam amonia nggak bisa. Dia harus dikonversi dulu. Nah, jadi urin. Jadi urin ya itu kaya dengan urea yang hasil dari pemecahan. Itu salah sedikit dari alasan kenapa orang-orang yang kena gangguan pada fungsi ginjal itu nggak boleh banyak makan protein, karena proses pemecahan ini nggak cuma di liver, di ginjal pun itu akan memperberat kerja ginjal kalau misalnya makan protein. Sedang gugus amino akan ada jalur degradasi sendiri. Nah, sedangkan rangka karbon ini masih dipakai sama kita. Tahu nggak contoh rangka karbon apa? Alfa ketoglutarat, pernah dengar? Terus kemudian oksaloasetat, itu dia rangka karbon juga. Pirufat itu juga rangka karbon. Bisa dibangun? Nah, untuk degradasi asam amino ada 3 proses: transaminasi, deaminasi, dan siklus urea. Proses ini bisa jadi terjadinya itu secara gradual, bisa jadi juga hanya salah satu step saja yang terjadi, tergantung kondisinya berbeda. Sudah dibaca yang bagian ini? Masih harus dibaca dulu, sama yang tadi dicatat. Ini misal asam amino A ini jumlahnya berlebih, asam amino B jumlahnya sedikit. Setelah dicari tahu ternyata asam amino A itu bisa dikonversi jadi asam amino B. Proses tersebut secara logik bisa, meskipun tidak semua asam amino bisa mengalaminya. Beberapa bisa, tidak semua bisa. Kalau mau konversi seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah dengan proses transaminasi. Transfer, aminasi, transfer gugus amino. Yang namanya transfer itu ada yang ngirim dan ada yang menerima. Nah, nggak usah bingung nih ya. Awalnya syaratnya sebuah molekul dikatakan sebagai asam amino itu kan kalau dia punya gugus amino. Nah, ini asam amino lama, dia punya gugus amino, dan gugus aminonya ditransfer ke rangka karbon. Asam alfa keto acid ini adalah rangka karbon. Gugus amino ditransfer ke rangka karbon. Sekarang asam aminonya yang di sini berubah nggak strukturnya? Jadi apa? Jadi rangka karbon. Sedangkan rangka karbon yang di sini ketambahan gugus amino, berubah nggak dia? Jadi apa? Simpelnya, kalian punya pacar, kalian punya teman yang single, kalian sama pacar kalian putus. Pacar kalian jadian sama teman kalian. Sekarang siapa yang single? Kalian. Yang punya pacar siapa? Teman kalian.
galer. Ya, dan ini bisa bolak-balik ya. Siklus galer. Ini arahnya kan Eksaminasi siklus dan jadi kalau Siklus galer. Siklus. ya balik kanan eksaminasi juga. Transaminase. Let's go. ini proses yang dikatalisis oleh enzim transaminase banyak terjadi di liver dan contohnya ini alanin ya. Alanin dia akan mentransfer gugus aminonya ke alfa ketoglutarate. Alaninnya berubah menjadi pirufat, sedangkan alfa ketoglutarate-nya berubah jadi asam amino baru, yakni kasusnya asam aminonya nggak harus selalu alanin, bisa jadi dia jadi aspartam, bisa jadi juga rangka karbonnya ini bukan alfa ketoglutarate tapi yang di sini dicontohkan yang paling mudah memang alfa ketoglutarate. Seperti ini. Intinya dari transaminasi ini adalah selama masih bisa dimanfaatkan, asam amino berlebih itu akan diberdayakan lagi meskipun bentuknya berupa asam amino yang berlebih. Silakan dicatat dulu. Glikolisis tuh alfa ketoglutarate, oksaloasetat ada di siklus Krebs. Nah, kan tadi kita bahas tuh katanya protein bisa jadi sumber energi. Bisa dengan cara asam amino tadi ditransaminasi sampai menghasilkan alfa ketoglutarate, oksaloasetat untuk kemudian masuk ke siklus Krebs. Kalau udah siklus Krebs, dia nanti akan masuk ke transport elektron, masuk ke hemiosmosis dan dihasilkanlah ATP. Jadi perannya untuk bisa mencapai ke mana? Pembentukan energi ke situ. Bisa juga asam amino ini kayak isoleusin, leusin, triptofan itu dia ditransaminasi dan hasilnya adalah asetil-CoA. Bisa juga hasilnya berupa fumarat. Aspartat nggak selalu oksaloasetat, bisa jadi dia menghasilkan fumarat. Nah kalau kalian lihat ini ada yang di kotak biru kan? Ada yang di kotak hijau. Nah yang di kotak-kotak biru ini itu adalah asam amino yang bisa masuk langsung ke jalur metabolisme karbohidrat. Bisa di gluconeogenesis, bisa masuk siklus Krebs, bisa masuk ke dari dekarboksilasi oksidatif jadi pirufat dan lain sebagainya. Nah yang biru ini karena dia berperan di metakarbo, maka namanya disebut sebagai senyawa asam amino gluconeogenesis. Karena dia berperan dalam metabolismenya karbo. Bisa dipahami? Isu-isu langsung ya Allah. Saya paling suka protein karena paling dan nggak belajar banyak soal konversi energi. Nah kalau yang hijau itu kalau kalian lihat ya, dia kan masuknya ke asetil-CoA, kalau enggak asetil. Nah kalau kayak asetil-CoA ya, dan juga kayak asetil-CoA, mereka tuh lebih banyak dipusatkan untuk metabolisme yang lipid, yang bikin badan keton, bikin turunan-turunannya lipid. Makanya yang warnanya hijau ini dia lebih disebut sebagai asam amino yang punya sifat keto. Yang bisa dua-duanya ada, kayak isoleusin, fenilalanin, triptofan dan bisa keto, bisa gluko. Tapi ada juga yang pure hanya bisa keto seperti leusin dan glycine. Boleh dijawab dulu? Nah, kalau deaminasi ini ya, D itu kan menghilangkan ya. Berarti perlu ada yang menerima nggak? Nggak usah, ini hanya menghilangkan.
Deaminasi ini terjadi kalau jumlah asam amino tuh benar-benar udah mentok terlalu banyak, nggak bisa ditransaminasi sehingga harus dibuang. Inti dari deaminasi itu memisahkan rangka karbon dan memisahkan gugus amino. Boleh dicatat aja. Pas. Kan ada yang menerima ya, yang baru. Nah kalau deaminasi enggak. Jadi benar-benar dipisah saja dan tidak ada rangka baru yang menerima gugus amino. Seperti pada transaminasi, deaminasi sebenarnya sifatnya bisa reversibel. Jadi kalau lagi butuh asam amino non esensial dalam waktu cepat, itu dia bisa pakai deaminasi. Jadi dari yang gugus amino bebas ketemu dengan rangka karbon bisa diubah. Nah, sebagian besar dari proses deaminasi ini terjadinya di liver. Ya. Dan kalau mau dibagi ke dalam dua kelompok besar, itu ada dua tipe deaminasi. Ada yang sifatnya oksidatif, ada yang sifatnya non oksidatif. Baca dulu, habis ini saya mau tanya. Tahu non oksidatif? Non oksidatif, kenapa? Karena Udah ada NAD-nya. karena Ada aseptor. simpel sebenarnya. Oh iya. Hasilnya amonia plus senyawa lain. Ya, sebenarnya sama sih. Udah ada Cuma ya nanti kita bahas. NAD. Tahu nggak penanda utamanya apa? Lihat prekursor awalnya, asam amino awalnya, treonin. Nah, yang menjalani non oksidatif itu serin, treonin, histidin, dan serin. Treonin pertama. Yang kedua pencirinya apa? Enzimnya. Kalau yang di deaminasi oksidatif seringnya dia pakainya dehidrogenase ya. Tapi kalau yang pada non oksidatif itu dia bisa liase, bisa dehidratase, bisa kemudian hidrolase. Nah, kasusnya di sini pakainya dehidratase. Jadi ini dia yang sifatnya non oksidatif. Nah, produk yang diperoleh itu berupa amonia. Nah, ini nanti bisa dipelajari ya, perbedaan antara deaminasi oksidatif dan yang sifatnya non oksidatif. Basically sebenarnya reaksi yang dipakai apa? Kalau dia sifatnya oksidasi, terus dia pakai enzim-enzim dehidrogenase, oksidase, itu hampir kemungkinan ya, hampir pasti itu adalah yang sifatnya oksidatif. Tapi kalau di luar itu, terus kemudian prekursor awalnya adalah dehidratase, serin, treonin, berarti kemungkinan dia adalah yang non. Nah, ini hasil deaminasi oksidatif ya, pada umumnya amonia saja. Tapi kalau misalnya yang pada reduksi hidrolitik sama intramolekuler yang 2-4 ini, itu yang non oksidatif. Ini nggak usah dihafalin, lihat aja. Intinya di sini adalah kalian tahu tujuannya deaminasi buat apa? Gugus aminonya dibuang, rangka karbon yang dipakai lagi. Silakan dicatat dulu. Asam amino glutamat. Ya, dia menghasilkan alfa ketoglutarat. Nah, kalau yang non oksidatif, ini yang dijadikan contoh. Kalau tadi ada treonin, sekarang di sini adalah serin. Ini ada yang histidin juga, ya, dia menghasilkan
urocanic acid ya, bersama juga dengan amonia di sini ya. Udah, diaminasi selesai. Nah sekarang untuk hidrokarbonnya, sirama karbonnya, dia bisa menjalani beberapa nasib ini. Pertama, masuk siklus Krebs sebagai alfa-ketoglutarate, fumarat, dan kawan-kawannya. Kalau kebetulan bentuknya pirufat, dia bisa di gluconeogenesis. Atau kalau misalnya bentuknya aseto-asetil-CoA atau asetil-CoA, dia bisa dikonversi jadi badan keton. Nasibnya macam-macam, tapi kalau si gugus amino cuma satu nasibnya, masuk ke siklus. Ini yang saya bilang kenapa amonia itu tidak boleh dibuang langsung dari tubuh kita karena dia sifatnya toksik. Kan posisi pembentukan amonia kan di liver ya. Sedangkan kan kita kalau mau mengeluarkan sesuatu tuh either lewat saluran cerna atau lewat ren, lewat ginjal. Dari liver, nah kasusnya di sini amonia. Amonia dikeluarkannya secara ekskresi lewat ginjal. Dari ginjal, dari liver mau ke ginjal kan melewati banyak bagian tubuh. Nah, amonia yang toksik tadi, kalau dia langsung dikeluarkan, itu bisa merusak sel-sel dan jaringan tubuh yang lain. Makanya oleh liver, dia dijinakkan dulu, dibuat lebih aman dengan dikonversi menjadi urea lewat proses yang namanya siklus. Nah, namanya siklus itu dia tidak berawal maupun tidak berakhir ya. Nah, di sini posisinya si amonia masuk ya. Si amonia ini diproduksi di mitokondria. Dia masuk ke sitoplasma dan langsung ketemu sama ornitin. Ini juga yang membuat nama siklus urea, nama lainnya itu adalah siklus ornitin. Bentuk pertama ketika ketemu sama si amonia. Masuknya ketika bertemu dengan ornitin. Ini dari puasa apa berapa? 18 atau 19? Dari ornitin, siprulin, arginosuksinat, arginin. Nah, ketika dari arginin mau jadi ornitin, dia akan menghasilkan produk sampingan berupa urea. Nah, ini yang diincar dari siklus urea. Produksinya ureanya sendiri. Meskipun tidak langsung masuk ke siklus, tapi urea ini yang nantinya akan dibuang keluar dari, meskipun statusnya produk sampingan ya, tapi dia yang langsung diutamakan di siklus urea. Ya, seperti ini ya. Dan urea ini yang memfasilitasi pengeluaran ekses atau lebihan asam amino dari tubuh secara aman ya. Ini step by stepnya, nanti bisa dibaca secara mandiri. Sudah selesai, udah belajar kan ini? Ini udah belajar kan 2 proses terakhir ini aja. Posisinya nih kalian udah belajar soal transkripsi nih. Nah sekarang ternyata tidak semua rantai di bagian trans ini sudah jelas ya mas? Tak skip. Mungkin lebih menekankan ke setelah dihasilkan rantai protein, ingat badan Golgi. Nah itu site tempat terjadinya modifikasi rantai protein tadi, yang kemudian dia diliput, yang kemudian ditambah berbagai gugus sampai bentuknya bisa spesifik ya. Itu tempatnya terjadinya di badan Golgi. Nah setelah dimodifikasi, setelah
tambahkan dengan gugus-gugus tadi yang sesuai. Intinya berarti ya tidak semua rantai bisa menjalani proses modifikasi yang sama, akan berbeda-beda tergantung proteinnya. Kalau sudah dimodifikasi, siap digunakan. Ingat, protein itu ini ayam apa telur? Enggak. Strukturnya selalu diikuti oleh fungsi. Jadi kalau strukturnya nggak benar, fungsinya hilang. Saya ulangi. Kita sudah pernah belajar mutasi ya. Mutasi itu bikin rantai protein dihasilkan dengan tidak seharusnya. Kalau dihasilkannya tidak seharusnya, pelipatan dan modifikasi lain yang seharusnya terjadi bisa jadi tidak terjadi. Protein yang diinginkan dihasilkan nggak nanti? Ya udah nggak jadi aja. Dan tadi kita lihat bahwa ada banyak sekali enzim yang terlibat dalam proses metabolisme asam amino, dan hilang satu enzim saja itu bisa bikin salah satu jenis asam amino numpuk. Nah, problem dari gangguan metabolisme asam amino itu biasanya berkaitan dengan ini, berkaitan dengan penumpukan satu atau lebih jenis asam amino tertentu. Mungkin pernah dengar fenilketonuria? Terlalu banyak fenilalanin, PHE. Tirosinemia terlalu banyak tirosin, ya hiperglycinemia terlalu banyak diabetes. Selesai. Udah bukan sintesis protein, sintesis protein, metabolisme. Oh ya, saya mau mengingatkan, mungkin ada yang belum tahu, tapi yang namanya protein lengkap itu yang di dalam satu rantainya ada esensial dan juga ada yang non esensial. Nah, umumnya makanan-makanan yang sumbernya hewani, protein-protein hewani itu dia cenderung masuknya ke komplit protein yang lengkap. Dengan itu juga ada banyak kasus kelainan nutrisi seperti pada stunting, wasting gitu ya. Itu memang yang diutamakan adalah konsumsi protein hewani. Kalian kalau mau recovery luka cepat ya, itu juga yang diperbanyak adalah asupan protein hewani. Ini yang agak problem untuk orang-orang vegan dan vegetarian, karena kan berarti mereka banyak asam amino esensial yang nggak bisa diperoleh. Ada pertanyaan? Oh, nanti saya kasih PPT-nya kalau ada yang mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah selesai ya. Minggu depan sebelum pulang praktikum dulu ya. Laporannya kumpulin setelah lebaran. Alhamdulillah.